Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rudos Podcast edisi Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita pada tahun ini diberikan kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Untuk menambah semangat kita pada kesempatan hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu. SMPT Arudo. Semangat, behave, and worthy. SMPT Arudo. Zakiyun, mutakhalikun, wa mutafawwikun. Luar biasa. Tetap semangat ya walaupun dalam kondisi puasa. Ya. Sahabat Arudo yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang tema puasa dan pendidikan soleh sosial. Dengan narasumber kita yang luar biasa yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang pertama yaitu Pak Riza Fahmi Priyadi SPD selaku guru IPS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Gimana Pak Wadul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua narasumber kita yaitu dari guru Al-Quran yaitu Al-Mukarram Ustadz Nur Siddiq SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini? Luar biasa. Allah Akbar. Mantap sekali. Emang Semangat. luar biasa nih narasumber kita, Iya. semangat semuanya. Energik gitu. Energik insyaallah. Selalu. Ya. Baik sahabat Arudo yang berbahagia, berkaitan dengan puasa dan pendidikan soleh sosial dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita berpaku atau fokus kepada ibadah secara hablum minallah saja, akan tetapi ada sisi sosial yaitu hablum minannas. Nah, yang berkaitan dengan itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa sih maksud daripada soleh sosial itu. Mungkin dari Pak Riza terlebih dahulu sebagai ahli sosiologi. Dari dua kata itu, pertama itu kan katanya itu soleh, yang kedua itu kan sosial. Iya. Nah, dari dua kata itu bisa kita simpulkan gitu. Berarti soleh sosial itu berarti menjadi manusia yang baik untuk lingkungannya, Untuk gitu, masyarakat. untuk masyarakatnya gitu. Karena manusia itu sebetulnya sejatinya adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau Dia pasti iya. punya bergantung kepada Betul, bergantung kepada orang lain gitu kan. Kalau kata Aristoteles, ada yang namanya istilahnya itu manusia itu sebagai zoon politikon, iya. gitu. Jadinya itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok. Meskipun dia ada sisi individunya, tapi dia harus bisa gitu. Tapi dia tetap harus ada pendampingnya. Gitu. Jadinya Walaupun itu orang itu introvert dalam arti Iya, seperti itu, tapi betul. dia butuh orang lain. Ya? butuh orang lain gitu. Karena kan dia lahir ke dunia itu kan atas dasar orang tuanya, Oh, iya. gitu. Ketika dia lahir ke dunia kan sebetulnya manusia itu makhluk yang lemah. Ketika lahir hanya bisa menangis, gitu kan. Ketika dia meninggal gitu kan, sampai meninggal sekalipun ya dia tidak bisa menguburkan dirinya sendiri, Nggak gitu. ada kan yang jenazah kemudian dia masuk ke liang Iya, kitanya malah butuh orang lain untuk iya, masukkan ke sana. betul. Itu Jadinya horor. itu. Kalau bisa itu horor itu. Iya, horor. Karena sebetulnya sejatinya itu kan kalau dari ilmu sosiologi, manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Gitu. Dari kelemahan itu terbagi menjadi dua. Ada Homo homini socius, ada Homo homini lupus. Apa bisa Nah, dijelaskan itu? gitu tuh. Dari lemah itu, Homo homini lupus itu dia bisa menjadi sebagai pemangsa. Nah, manusia itu kan ada yang mungkin powernya berbeda, satu insan dengan insan lainnya. Oke. Nah, ada Homo homini socius. Nah, Homo homini socius itu dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya Homo homini socius itu dia itu bisa memanfaatkan atau bermanfaat kepada orang lain. Contohnya, kita sebagai guru nih, pengajar gitu. Nah, kita itu bukan sebagai pemangsa bagi peserta didik, tapi sebagai Homo homini socius, memberikan manfaatnya. kepada orang lain. Betul. Itu yang homo homini Socius. Ya, kalau Homo homini lupus itu dia bisa memanfaatkan orang lain. Gitu. Contohnya kalau kita nih sekarang kan lagi puasa ya, lagi Ramadan. Nanti kan ada mudik nih. Nah, kalau Homo homini lupus itu dia itu manfaatkan. Oh, ini saya ada tiket nih, dia jadi calo kah, dia jadi memeras lah gitu. Seperti itu sih.
Ini menarik sekali nih pembahasan tentang soleh secara sosial. Nah, mungkin Ustadz Sidik bisa menjelaskan secara agama gitu. Soleh sosial itu seperti apa? Bisa Baik, dijelaskan. menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Riza Fahmi Priadi tadi, Masya Allah luar biasa. Bahwa dari sudut sosiologis itu Masya Allah. Namun jadi saya teringat dengan satu ayat ya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Dan ternyata ada integrasi dan korelasi antara agama dengan sosiologis. Sosial. Nah, itu membuktikan bahwa agama kita Al-Islam ini cocok dengan berbagai kondisi dan keadaan. Ketika disebutkan bahwa manusia itu lemah dan memang secara kenyataannya tadi dijelaskan oleh Pak Riza itu betul, memang lahir dalam kondisi lemah, hanya bisa menangis gitu ya, dan tidak bisa berdaya sama sekali. Demikian juga ketika nanti wafat ya, membutuhkan orang lain dan seterusnya, ya manusia itu lemah. Dan ketika kelemahan itu muncul, maka diperlukan sosok-sosok yang bisa menguatkan. Nah, menguatkan. Dan terjadinya seseorang bisa menguatkan itu ada pada interaksi sosial yang bagus. Ya, betul. Nah, seperti itu barangkali Interaksi sekilas. sosial ya. Nah, interaksi sosial. Karena interaksi sosial itu kan yang disebut nanti kesolehan sosial ada di balik interaksi sosial. Ya, kalau interaksi sosialnya bagus, maka muncul di situ kesolehan sosial. Tapi kalau interaksinya tidak bagus, maka dia tidak soleh secara sosial. Seperti itu. Kalau umpamanya seperti ini, ada orang itu yang dia rajin ibadahnya, sholatnya getol, puasanya rajin, tetapi secara sosial dia kurang. Itu termasuk gimana? Itu orang yang soleh apa enggak kalau seperti itu? Dari sudut pandang agama, saya pribadi memahami bahwa sepertinya dia memang belum soleh, ya kan? Oh, sebenarnya itu Belum soleh. Itu. Karena saya kurang setuju dengan adanya dikotomi soleh itu. Sebetulnya itu ya. Karena kalau seorang dikatakan soleh, berarti secara personal pun dia bagus kepada Allah, ibadahnya, secara sosialnya bermasyarakat, berbicara, menahan amarah, empati, simpati juga ada. Juga terhadap lingkungan ekologis. Jadi dia melihat sampah, ada di jalan ada duri dan seterusnya, dia tiga-tiganya lengkap. Dan ketika seseorang yang beribadah kemudian dalam kehidupan sehariannya kok tidak sinkron antara ibadah dengan kehidupannya, artinya ada sesuatu yang salah dalam ibadahnya. Jadi belum dikatakan orang itu soleh kalau dia itu ibadahnya terus getol, tetapi sama tetangganya kurang rukun. Nah, itu gitu. belum termasuk orang yang soleh. Belum kan? soleh. Bagaimana mungkin dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disandingkan dengan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Disandingkan dengan para nabi, disandingkan dengan orang-orang yang membenarkan as-siddiq seperti Abu Bakar dan lainnya, wasolihin orang soleh. Kayaknya nggak sinkron, orang soleh hanya sekedar ibadah tapi ke tetangganya kurang bagus, disandingkan dengan para nabi, itu gimana ceritanya itu? Iya. Barangkali begitu kalau pandangan saya Jadi terkait. dua-duanya memang harus Iya, ada. Gitu. harus balance. Jadi hablum minallahnya oke, hablum minannasnya oke, hablum minal alamnya oke. Gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan ini ya, ada nggak korelasi antara ibadah yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan atau kesolehan sosial? Mungkin Pak Riza bisa menjelaskan. Tadi saya menyinggung dulu. Saya baru mendengar itu hablum minal alam berarti ya. Itu berarti bagus itu. Iya, karena kan saya sebagai dulu ya saya naik gunung gitu, berarti itu tadabur alam juga ya. Iya. Sebagai tadabur alam juga. Iya, betul. Soleh terhadap alam, Iya. tidak merusak alam. Gitu. Tidak merusak alam Jadi, berarti ya. Bisa secara jelasnya dibaca buku saya ya. Apa itu judulnya, Ustaz? Implementasi kurikulum pendidikan Al-Quran dan kecerdasan dan Quranic parenting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Oh. Nah, jadi kecerdasan spiritual itu memuat 3 aspek tadi. Masya Allah. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal Hablum alam. alam. Itu bisa dibaca di mana, Ustaz? Bisa, nanti silahkan datang ke saya ya bukunya. Iya. Belum diterbitkan di perpustakaan gitu di mana gitu. Ya, kalau di Perpusnas sih sudah. Oh, di Perpusnas SBN sudah. Di Perpus Arudo juga ada. Perpus Arudo ya. Perpus Arudo. Jadi sahabat Arudo juga bisa baca bukunya. Nah, Cidik iya, ini betul. udah terbit. Tadi apa? Maksudnya, Ustaz? Jadi Korelasi antara ibadah yang kita lakukan dengan kebaikan atau kesolehan sosial. Nah, betul. Ibadah dalam korelasinya berarti hubungannya ya, hubungannya timbal balik. Nah, sekarang kan ini kan dalam posisi Ramadan ya. Betul.
Betul. Dalam posisi Ramadan itu kan kita beribadah, puasa. Puasa itu kan tujuannya kan itu kan sebagai empati kita terhadap orang-orang yang lemah tadi. Orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan perutnya. Nah, kita berpuasa 1 bulan penuh itu sebagai rasa empati kita terhadap orang-orang yang mohon maaf tadi berkekurangan. Ya. Nah, selain itu juga ada ibadah yang lainnya. Nanti apakah itu zakat? Ya kan? Apakah itu zakat? Zakat itu kan sebagai soleh sosial juga. Kita berbagi juga kepada orang yang mungkin yang penerima zakat. Nah, selain itu juga kita itu ada selain itu juga ada pembagian takjil. Nah, Ramadan itu kan banyak tuh mulai dari lembaga-lembaga masyarakat, terus juga dari pemuda-pemuda. Nah, mungkin siswa-siswa Arudo bisa itu bisa merintis dari OSIS-nya mungkin, dari MPK-nya mungkin, dari pramukanya, atau mungkin dari kelas-kelasnya gitu. Bisa kita bukber bareng gitu, satu kelas, atau enggak satu geng lah gitu ya. Nah, selain bukber itu, kita bisa berbagi takjil kepada yang sesama, kepada yang membutuhkan gitu kan. Karena berbagi itu sebetulnya kita melihat siapa yang membutuhkan dulu gitu. Kita ngelihat dulu ke sekeliling kita dulu, baru ke yang luarnya. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menimbulkan rasa empati. Iya, rasa empati dan sesama. simpati. Iya. Kita bisa berbagi, Betul. berbagi takjil gitu ya, makanan untuk berbuka. Dan dalam hal zakat itu kan memikirkan lingkungan Iya, sekitar. memikirkan lingkungan, bukan hanya simpati tapi empati gitu. Empati, Iya, karena simpati itu kita hanya mengasihani, tapi kalau empati itu menempatkan kita kepada Betul. yang individu itu. Actionnya ya. Iya, actionnya. Kalau dilihat dari segi agama nih, Ustaz Sidik bisa dijelaskan mungkin ada korelasi ataupun hubungan antara ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dengan kesolehan sosial. Sangat-sangat terkolerasi, bahkan terimplikasi nanti pada akhirnya ya, bahwa ibadah itu pasti akan berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat gitu. Terutama apalagi di bulan Ramadan, kan seringkali kita dengar bahwa salah satu di antara nama bulan Ramadan ini adalah Syahrut Tarbiyah. Syahrut Nah, Tarbiyah. bulan pendidikan ya. Namanya pendidikan kan doing by doing itu apa istilahnya? Learning by doing. Nah, itu maksudnya. Iya. Learning by doing. Nah, sekarang apa pelajarannya? Berpuasa. Di mana dia mungkin mohon maaf seorang yang mampu, dia tidak pernah merasa lapar. Tapi ketika berpuasa dia harus menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib gitu, dan bisa merasakan bagaimana orang-orang yang berkekurangan lapar itu seperti apa. Bahkan mohon maaf misalkan saudara kita yang ada di Palestina ya, yang mana sudah 5 bulan yang susah dengan segala macam bahan makanannya, bisa merasakan itu semua. Dan kalau kita lihat dari sisi agama, ternyata hubungan bermasyarakat, hubungan saling satu sama lain itu sangat besar pahalanya ya, dengan ibadah yang secara khusus kepada Allah. Kalau kita bisa lihat misalkan pahala sedekah. Iya. Pahala sedekah itu kan dilipat gandakan sampai kepada 700 kan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan seperti apa? Lagi ya? Kan dahsyat sekali. Itu kira-kira sedekah itu kepada siapa? Kan bukan langsung kepada Allah, tapi antara ada ibadah goer mahdo sesama manusia, sosial itu. Apalagi di malam Lailatul Qadar ya. Nah, lebih lagi kalau Lebih lagi ada itu. Lailatul Qadar. Iya, bisa berlipat-lipat lagi Berbagi ya. makan sahur dan takjil, ya, berzakat. Wah, banyak hal yang bisa dilakukan dan itu semuanya dahsyat sekali pahalanya. Baik, luar biasa nih penjelasannya dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sahabat Arudo yang berbahagia, ya dapat kita simpulkan bahwa kesolehan sosial itu ada korelasinya dengan kesolehan pribadi. Kalau kita beribadah kepada Allah saja, sholat, puasa, rajin, tetapi secara sosial kita tidak soleh, tidak baik, tidak akur, atau tidak rukun, itu juga tadi yang disampaikan oleh narasumber, berarti dia belum soleh secara utuh, secara sempurna. Baik, sahabat Arudo yang berbahagia, Rudo Podcast, kiranya demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sidik dan Ustadz Fahmi
Pak Riza. Iya, Riza. Kebalik gitu ya. Iya. Riza Fahmi ya. Riza Fahmi. Bisa pahami Yang Priadi. sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang soleh secara sosial. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh secara pribadi, Amin, 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 amin. soleh secara sosial. Sosial, Amin, amin, ya ya Rabbal Rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان